Faktor-faktor penyebab runtuhnya kerajaan Demak. Suatu kerajaan meskipun telah besar, namun tetap saja memiliki beberapa kekurangan yang berakibat pada keruntuhan. Pada pembahasan ini akan dijelaskan beberapa kelemahan Demak yang akhirnya dapat meruntuhkan kerajaan Islam pertama, suatu kerajaan yang hampir menguasai seluruh wilayah Jawa. Menurut Profesor Slamet Mulyana, kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurang pandai menarik simpati rakyat. Para Sultan Demak tidaklah pandai menarik simpati rakyatnya. Raden Patah sejak awal berdirinya kerajaan terlalu mengandalkan kekuatan orang-orang Tionghoa Islam dan orang-orang yang tinggal dan menetap di beberapa pelabuhan. Raden Patah bercita-cita membangun negara maritim, maka perhatiannya dicurahkan untuk pembuatan pelabuhan dan kapal-kapal demi suatu armada yang tangguh. Yang kedua, fokus terhadap negara maritim. Demak hanya fokus pada perang dengan Portugis. Monopoli perdagangan yang dilakukan oleh bangsa pendatang mengharuskan Demak untuk berperang dengan Portugis, di mana perang tersebut bertujuan untuk memperebutkan pelabuhan-pelabuhan penting yang ada di jalur perdagangan. Sayangnya, pelabuhan Malaka terlebih dahulu dikuasai oleh Portugis, dan Demak tidak mampu menyerang pertahanan benteng Portugis yang telah dibangun di Malaka, sehingga kekuatan Demak lebih difokuskan pada upaya untuk menghadang kekuatan Portugis. Negara maritim dan monopoli rempah. Hal ini tentunya membuat Demak tidak memiliki waktu untuk memikirkan dan mengambil hati rakyatnya. Yang ketiga yaitu terlalu mengandalkan bangsa Tionghoa. Raden Patah atau Jinbun adalah keturunan Brawijaya V, penguasa terakhir Majapahit dari ibu yang berdarah Cina. Mungkin karena Jinbun merasa sebangsa dengan Cina, maka sikapnya lebih berpihak kepada rakyat Tionghoa yang tinggal di pelabuhan-pelabuhan. Akan tetapi, kekuatan orang Cina sangatlah sedikit jika dibandingkan dengan rakyat lokal atau Jawa. Demikianlah yang membuat kekuatan Demak tidak cukup memiliki power atau kekuatan, sehingga sangat merugikan kekuatan Demak sendiri. Akibat kelalaian Jinbun merangkul rakyat pedalaman, Demak akhirnya kehilangan simpati rakyat. Tenaga rakyat tidak mampu lagi didaya gunakan untuk kepentingan kemenangan kerajaan. Yang keempat yaitu perbedaan mazhab bangsawan dan rakyat. Perbedaan turut serta mewarnai masalah di kerajaan Demak. Sultan Demak dan para pengikutnya menganut mazhab Hanafi seperti yang diajarkan oleh Sunan Ampel. Namun sebagian besar rakyat bekas kerajaan Majapahit masih tetap memeluk Hindu. Daerah Pasuruan dan Panarukan tetap merupakan daerah agama Hindu dan tidak mau tunduk kepada Demak. Beberapa pembesar yang masuk Islam seperti Ki Ageng Pengging, Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Butun, dan Ki Ageng Sitingrang memeluk agama Islam yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar. Hal ini tentu membuat iklim Demak tidak dinamis dan syarat dengan pertentangan. Faktor yang selanjutnya yaitu sengketa keluarga. Faktor utama yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Demak adalah sengketa keluarga yang terjadi di antara keturunan Raden Patah. Raden Patah yang memiliki beberapa anak laki-laki dan ibu yang berbeda-beda membuat perebutan kekuasaan di kerajaan Demak semakin sengit. Penobatan Adipati Unus tidak mengalami kesulitan karena Adipati Unus adalah putra mahkota. Tapi setelah Adipati Unus mangkat tanpa meninggalkan putra, timbul berbagai masalah baru. Para putranya mulai berebut kekuasaan karena tidak ada putra mahkota. Mereka saling jegal dan bahkan saling membunuh demi menduduki tahta kerajaan Demak. Itulah beberapa sebab yang membuat keadaan Demak terpuruk dan akhirnya dinasti Demak runtuh pada tahun 1546 Masehi
jika dihitung masa kejayaannya hanya 71 tahun sejak awal pembangunannya. Di tahun yang sama berdirilah Kesultanan baru di Pajang, di sebelah barat kota Surakarta. Dengan berakhirnya kekuasaan Demak, maka pemerintahan dipindah ke Pajang di daerah pedalaman dengan tidak membangun armada baru lagi, bahkan tidak menguasai pelabuhan-pelabuhan. Terima kasih Anda telah menyaksikan video dari channel Kingdom Theory. Sebelum diakhiri, mohon ketik like, subscribe, serta tombol notification, dan tinggalkan komen demi kelangsungan channel ini. Terima kasih.